Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Arif dengan NIM 24041222003 ingin mempresentasikan soka jiwa pada Nyonya B dengan halusinasi di ruang Sri Kandi, Rumah Sakit Jiwa Gracia. Untuk identitas kliennya, inisial namanya Nyonya B, usia 54 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jakarta, pendidikan karir sarjana, pekerjaan IRT, tanggal pengkajian 30 Oktober 2025. Riwayat kesehatannya, keluhan utamanya berbicara sendiri dan tidak mau beraktivitas. Alasan masuk pasien dibawa ke RSJ pada tanggal 10 Oktober 2025 dikarenakan menurut keluarga pasien sudah kurang lebih 1 bulan yang lalu tidak mau beraktivitas, bicara ngelantur, PAK sembarangan di kamar kos. Keluarga mendapat kabar dari penghuni kos jika pasien sering berbicara sendiri dan teriak-teriak saat malam hari. Pasien tidak mau makan, minum, dan mandi. Pasien ditinggal meninggal suami kedua 1 bulan yang lalu. Selama suami pasien meninggal, pasien hanya berdiri di kamar. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, kesadaran kosmetis, tekanan darah 127/82, nadinya 94 mili per menit, RA 20, suhu 36,3. Untuk DS-nya, pasien mengatakan jika melihat kakeknya yang sudah meninggal menghampirinya. Pasien mengatakan mendengar kakeknya yang mengajak bicara pada dirinya. DO, pasien tampak bingung, pasien tampak melamun sesekali, konsentrasi pasien mudah beralih. Untuk diagnosa perawatan yang saya angkat, gangguan persepsi sensori halusinasi berhubungan dengan gangguan pendengaran dan penglihatan. Untuk intervensinya, sebenarnya luarannya setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali pertemuan selama 3 hari, maka diharapkan persepsi sensori membaik dengan kriteria hasil: verbalisasi mendengar bisikan menurun, verbalisasi melihat bayangan menurun, perilaku halusinasi menurun. Kemudian intervensinya manajemen halusinasi, observasi monitor perilaku yang mengidentifikasi halusinasi, kemudian yang kedua monitor isi halusinasi. Terapeutiknya yang pertama bina hubungan interpersonal saling percaya, yang kedua tunjukkan sikap tidak menghakimi secara konsisten, 3 diskusikan perasaan dan respon terhadap halusinasi, keempat hindari perdebatan tentang validitas halusinasi. Edukasinya, anjurkan memonitor situasi terjadinya halusinasi, anjurkan bicara pada orang lain yang dipercaya untuk memberi dukungan terhadap halusinasi, anjurkan melakukan distraksi, ajarkan pasien cara mengontrol halusinasi dengan mengadik, bercakap-cakap, dan teratur minum obat dengan benar. Kolaborasi pemberian obat. Kemudian implementasinya, memonitor perilaku yang mengindikasi halusinasi, memonitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan, memonitor isi halusinasi, mendiskusikan perasaan dan respon terhadap halusinasi, menghindari perdebatan tentang validitas halusinasi, menganjurkan monitor tersendiri situasi terjadinya halusinasi, menganjurkan bicara pada orang yang dipercaya untuk memberi dukungan halusinasi, menganjurkan melakukan distraksi, menganjurkan banyak cara mengontrol halusinasi dengan menghardik, bercakap-cakap, dan teratur minum obat dengan benar. Kemudian mengkolaborasi pemberian obat. S-nya saat pasien mengatakan melihat kakaknya sudah meninggal datang menghampirinya. Pasien mengatakan mendengar kakaknya berbicara kepadanya. Pasien mengatakan ketika baru sendiri suara dan bayangan itu muncul. Pasien mengatakan belum bisa mengadik. Pasien mengatakan mau diajarkan mengadik. Pokoknya pasien mampu mengadik namun dengan bantuan. Pasien tampak lebih senang, pasien kooperatif. Hanya masalah gangguan persepsi sensori halusinasi belum teratasi. Hanya evaluasi kegiatan mengadik dan beri pujian, kemudian latih cara mengontrol halusinasi dengan benar obat, latih bercakap-cakap, kemudian kolaborasi pemberian obat Fluteksin 10 mg 1x1,
Respiradon 2 mg 2 kali 1, THP 2 mg 2 kali 1. Kemudian pertanyaan, apa dasar diagnosa tersebut? Dasar dari penegakan diagnosa gangguan persepsi sensori halusinasi diperoleh dari data subjektif dan data objektif. Pasien mengatakan, data subjektifnya, pasien mengatakan jika melihat kakeknya yang sudah meninggal menghampirinya. Kemudian pasien mengatakan mendengar kakaknya yang mengajak bicara dirinya. Kemudian data objektifnya, pasien tampak bingung, pasien tampak melamun sesekali, dan konsentrasi pasien mudah beralih. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan penyebab mekanisme terjadinya masalah. Halusinasi terjadi akibat gangguan pada proses persepsi sensori di otak, terutama pada sistem neurotransmitter seperti dopamin yang berlebihan. Kondisi ini menyebabkan individu tidak mampu membedakan stimulus internal dan eksternal. Faktor pencetus pada pasien ini kemungkinan adalah stres psikologis karena ditinggal suaminya meninggal. Kemudian pertanyaan yang ketiga, masalah mana yang harus ditangani terlebih dulu? Untuk masalah yang harus ditangani yaitu yang diprioritaskan adalah halusinasinya. Kemudian kenapa menjadi prioritas? Karena di halusinasi pasien sangat terlihat dan mengganggu aktivitas sehari-hari pasiennya. Kemudian intervensi yang dilakukan, saya melakukan intervensi mengajari cara menghardik pasien. Kemudian tujuannya pasien mampu menghardik dan membedakan halusinasi yang dialaminya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana saudara menilai tindakan berhasil? Tindakan berhasil jika pasien mampu mengulangi cara menghardik yang saya ajarkan. Kemudian apa yang perlu diajarkan kepada pasien? Yang perlu diajarkan kepada pasien selanjutnya yaitu cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dan cara mengajarkan cara minum obat dengan 6 benar. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.